Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bagaimana Bu. kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, baik semua ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke anak-anak, Ibu akan absen ya. Untuk yang namanya dipanggil, harap untuk on mic. Anas, apakah hadir? Hadir, Bu. Tika, Hadir, Bu. Siti Nurhalifah, Hadir, Bu. Intan Anggraini, Hadir, Bu. Aini Zahratun Nadiroh, Hadir, Bu. Vidya. Oke, karena Vidya tadi sudah izin ke saya, dia berhalangan untuk mengikuti pembelajaran. Oke, hadir semua dan yang tidak hadir cuma Vidya saja. Sudah terlihat belum PPT-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke. Nah, pernah nggak kalian melihat lilin yang dibakar? Apa yang terjadi ketika lilin sudah dinyalakan, termasuk perubahan fisika atau kimia? Siapa yang bisa jawab? Pernah, Bu. Perubahan fisika bukan, Bu? Benar sekali, Iva. Tentunya lilin yang terbakar itu menghasilkan nyala api dan asap hitam karbon. Hal ini menunjukkan adanya reaksi kimia. Selain itu, pada saat pembakaran lilin terjadi juga perubahan fisika, yaitu lilin yang terbentuk padat meleleh menjadi cair. Nah, kimia itu sangat erat ya dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian pernah melihat nggak es krim yang mula-mula berwujud padat, kemudian es krim tersebut berubah menjadi wujud cair. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu tidak kenapa? Nggak tahu, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, baik ya, Ibu akan jelaskan. Jadi, es krim itu kan dibuat dari adonan yang dilarutkan dalam air, kemudian adonan tersebut didinginkan pada suhu yang sangat dingin. Nah, air yang ada dalam adonan akan membeku sehingga es krim menjadi padat. Perubahan adonan es krim dari wujud cair ke padat disebut membeku. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuannya. Untuk kompetensi dasar, itu KD 3.1 menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran dengan berbagai cara. IPK-nya menjelaskan materi dan perubahan materi. Untuk tujuan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan model discovery learning, kegiatan peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep materi dan perubahan materi. Coba kalian amati ya gambar berikut ini.
pada gambar tersebut manakah yang termasuk materi? Ada yang tahu nggak materinya apa saja nih yang ada dari gambar ini? Saya tahu, Bu. Ya, gimana? Terdiri dari air, udara, meja, kursi, buku, dan tanah, Bu. Ya, benar. Beri tepuk tangan untuk Vika. Kemudian di sini ada penjelasan materi dan perubahan. Perubahan materi. Ilmu kimia itu merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang materi, yaitu ada tentang susunan, sifat-sifat, struktur, perubahan, serta energi yang menyertai perubahan materi. Materi merupakan segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Tadi contohnya seperti yang disebutkan oleh Vika, ada air, udara, meja, kursi, buku, dan tanah. Untuk sifat-sifatnya itu terdiri dari dua, ada sifat fisika dan sifat kimia. Untuk sifat fisika yaitu sifat-sifat zat yang tidak ada hubungannya dengan pembentukan zat baru. Contohnya ada warna, rasa, massa jenis, wujud, dan titik didih. Sedangkan sifat kimianya itu ada sifat-sifat yang ada hubungannya dengan pembentukan zat baru. Contohnya mudah sukar terbakar, mudah sukarnya membusuk, mudah sukarnya berkarat, dan mudah sukarnya terurai. Coba, kalian tahu nggak sih benda-benda yang ada di sekitar kita itu memiliki wujud? Coba sebutkan jenis wujud materinya. Ada yang bisa jawab? Jenis dari wujud materi? Saya Bu izin menjawab. Iya, gimana Intan? Untuk jenis dari wujud materi itu terdapat wujud padat, terus ada wujud cair, dan juga ada wujud gas, Bu. Ya, benar sekali ya jawabannya. Coba Ibu ingin tanya ke kalian, masih ada yang belum paham nggak tentang materi yang hari ini dipelajarin? Saya Bu izin bertanya, kenapa Ya, itu gimana? terdapat wujud padat, cair, sama gas ya Bu? Pertanyaan yang bagus sekali. Ibu akan menjawab nih. Jadi kenapa sih kok ada wujud padat, cair, dan gas? Hal ini karena setiap wujud materi itu kan mempunyai sifat-sifat dan ciri-ciri yang berbeda. Di antaranya ada susunan dan gerakan molekul penyusun zat. Nah, molekul penyusun zatnya itu terdiri dari 3. Ada molekul wujud gas yang mempunyai susunan berjauhan dan setiap molekulnya itu bebas bergerak. Kemudian ada molekul wujud cair, yaitu yang mempunyai susunan molekul yang berdekatan dan molekulnya itu masih dapat bergerak bebas. Yang ketiga, ada molekul wujud padat. Jadi molekul wujud padat itu mempunyai susunan molekul yang berdekatan dan molekulnya itu tidak dapat bergerak atau tetap posisinya. Selain itu ada perubahan. Nah, perubahannya itu terdiri dari 2. Ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Untuk perubahan fisika itu terjadi karena adanya perubahan bentuk, antara lain ada beras menjadi tepung, kemudian kayu menjadi kursi, dan sebagainya. Sedangkan perubahan fisika karena perubahan wujud itu antara lain ada air menjadi es, daun menjadi layu, dan sebagainya. Untuk perubahan fisika karena pelarutan, antara lain ada gula menjadi sirup, nasi menjadi bubur. Di sini ada perubahan kimia. Untuk perubahan kimia ada 4 kalau perubahan kimia. Nah, di sini karena proses pembakaran antara lain ada bensin terbakar, mercon meledak, dan sebagainya. Kemudian ada perubahan kimia karena proses peragian, antara lain ada kedelai jadi kecap, singkong jadi tape, dan sebagainya. Kemudian ada perubahan kimia karena proses kerusakan, antara lain ada besi berkarat,
makanan yang mudah membusuk. Terus perubahan kimia karena proses makhluk hidup, antara lain karena proses pencernaan makanan, proses fotosintesis, dan sebagainya. Nah, di sini Ibu akan membagikan 3 kelompok ya kepada kalian semua. Di sini terdiri dari 3. Untuk kelompok 1 ada Vika dan Vidya, kelompok 2 ada Anas dan Intan, kelompok 3 ada Dewi dan Siti Nurholifah. Ibu akan membagikan LKPD dan berikut ini adalah LKPD-nya. Tolong kalian buka LKPD yang udah Ibu share di grup WA. Jangan lupa diisi untuk kelompok, kelas, dan anggota. Nah, di sini ada stimulus. Kalian baca dulu stimulusnya. Ada identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya tolong kalian juga kerjakan nanti berkelompok. Pengumpulan data juga. Ada pengolahan data. Ada prosedur kerja. Ada soal melengkapi tabel. Soal pertanyaan juga ada di sini. Terus untuk verifikasi data, tolong kalian buat rangkuman dari hasil jawaban dari setiap latihan yang ada di LKPD. Kemudian nanti presentasikan. Tapi Ibu minta sekarang kalian mengerjakan yang bagian pengolahan data. Nah, di sini kan ada untuk simak link video ya. Coba kita lihat dulu ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai perubahan materi dengan mata kuliah kimia dasar oleh dosen pengampu yakni Erwini Lajia Maharani, SSI, MPD. Dengan saya sendiri yaitu Maulida Dwi Anissa dengan nomor induk mahasiswa 2021010080013 dari kelas biologi 1 prodi Tatris Biologi. Pada percobaan pertama, kita masukkan potongan lilin yang telah kita potong kecil-kecil ke dalam sendok. Kita masukkan terlebih dahulu. Lalu, yang kedua, kita panaskan sendok dan amati perubahan yang terjadi terhadap potongan lilin yang dipanaskan. Setelah dipanaskan di atas api, lama-kelamaan potongan lilin akan meleleh. Potongan lilin yang dipanaskan mengalami perubahan wujud, yaitu dari padat ke cair.
dipanaskan, dapat kita lihat bahwa lilin awalnya berwarna putih berubah menjadi lalu setelah didiamkan beberapa menit, lilin mengeras dan berubah wujud menjadi padat kembali. Selanjutnya, pada percobaan yang kedua, kita letakkan garam di atas sendok dan kita panaskan garam di atas api selama beberapa menit. Kita amati perubahan yang terjadi pada garam yang dipanaskan. Setelah beberapa menit garam dipanaskan di atas api, dapat kita lihat bahwa garam mengalami perubahan, yaitu yang awalnya butiran-butiran daun lebih lembut berubah menjadi lebih kasar. Hal tersebut dikarenakan garam mengalami perubahan pH. Selanjutnya, pada percobaan yang ketiga, kita letakkan sedikit gula di atas sendok dan kita panaskan sendok yang sudah diberi gula, lalu kita amati perubahannya. Setelah beberapa saat dipanaskan, dapat kita lihat bahwa kristal-kristal gula yang awalnya padat lambat laun berubah menjadi cair. Dapat kita lihat lagi, lama-kelamaan akan menjadi cair karena telah dipanaskan. Dan setelah dipanaskan dan gula meleleh, warna pada gula juga akan berubah, yaitu jauh lebih kecoklatan. Yang awalnya warna gula itu putih, berubah menjadi kecoklatan. Dan teksturnya juga tidak cair seperti yang awal dipanaskan, melainkan lebih mengental. Lalu, pada percobaan yang keempat, kita tuangkan larutan cuka ke dalam wadah dan beri sedikit soda kue ke dalam larutan cuka. Dan amati apa yang terjadi pada larutan cuka yang telah diberi soda kue. Pada larutan cuka yang telah diberi soda kue dapat kita lihat bahwa timbul atau terjadi gelembung-gelembung gas, yaitu adalah gelembung CO2. Pada percobaan yang kelima dapat kita lihat bahwa yang telah mengalami pembusukan ditandai dengan perubahan warna dan bau yang membusuk dan juga terdapat jamur. Sedangkan pada buah yang tidak mengalami pembusukan, warnanya tidak berubah dan masih segar dan juga baunya tidak busuk. Anak-anak, karena tadi di video ada sampai percobaan 5, kalian kerjakan cukup sampai percobaan 4 saja. Ibu beri waktu selama 10 menit. Anak-anak, apakah ada yang kesulitan? Ya, belum ada ya. Ibu minta selama 10 menit ini kalian manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Jangan sampai ada keributan. Nah, untuk kalian mencari referensi jawaban di LKPD, kalian cukup mencari dari internet bisa, kemudian dari buku paket sekolah maupun dari sumber yang lainnya. Nah, Ibu di sini akan menayangkan video lagi nih untuk kalian supaya kalian bisa memahami materi dan perubahan. Pemain satu siap hadapi tantangan ini?
science. In this video, I'd like to talk about physical and chemical changes. Physical changes are changes in appearance only. A new substance is not created, and chemical bonds are not formed or broken. For example, take this stack of paper and wadding it up into smaller pieces is a physical change. It still has the same properties as the original paper. Cutting someone's hair is a physical change because the hair has the same properties as the original hair. Phase changes are physical changes. When ice goes from a solid to a liquid to a gas and then back, those are physical changes. Most mixtures are physical changes. For example, mixing salt and water together is a physical change because the salt and water can be separated out later. Chemical changes, on the other hand, create a new substance. It involves breaking or making chemical bonds between atoms. Chemical changes leave behind clues or indicators. Here are 5 indicators of a chemical change. First, if you see burning or fire, you have a chemical change. Second, a temperature change without heating or cooling is an indicator of a chemical change. Third, an explosion is an indicator of a chemical change, and they're pretty fun. A change in color is a chemical change. A change in odor can be a clue that a chemical change has occurred. And anytime when you mix items and you see bubbles or it fizzes, you have a chemical change. Thanks for watching Physical and Chemical. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar kimia SMK kelas 10, tepatnya bab 1, yaitu tentang materi dan perubahannya. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang sifat-sifat materi, perubahan materi, dan klasifikasi materi. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari pemanfaatan senyawa kimia. Tatkala bangun tidur pada pagi hari, kita biasa menggosok gigi, kemudian mandi dengan air dan sabun, keramas dengan sampo, menggunakan minyak wangi, dan memakai bedak. Semua bahan tersebut dibuat melalui proses kimia. Persoalan-persoalan tersebut merupakan sebagian masalah yang akan dibahas dalam ilmu kimia. Nah, selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan ilmu kimia? Ilmu kimia adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari segala sesuatu tentang materi seperti hakikat, susunan, sifat-sifat, perubahan, serta energi yang menyertai perubahan materi. Pada bab pertama ini, kalian akan mempelajari tentang materi dan perubahannya. Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu mendefinisikan dan mengelompokkan materi berdasarkan sifatnya, mendeskripsikan pengertian perubahan materi, dan mengelompokkan materi menjadi unsur, senyawa, dan campuran melalui kegiatan. Selanjutnya, kita masuk ke sifat-sifat materi. Alam semesta pada dasarnya merupakan kumpulan dari materi dan energi. Nah, apakah yang dimaksud materi itu? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Materi yang terdapat di alam dapat berwujud zat padat, cair, dan gas. Materi sering juga disebut sebagai zat atau bahan. Selanjutnya, pengelompokan sifat materi. Seperti yang sudah tadi disebutkan, bahwa materi yang terdapat di alam dapat berwujud zat padat, zat cair, atau zat gas. Nah, untuk zat padat, cirinya yaitu bentuk dan volumenya tetap selama tidak ada pengaruh dari luar. Yang kedua adalah zat cair. Cirinya yaitu bentuknya selalu berubah sesuai dengan tempatnya. Volume zat cair adalah tetap. Yang ketiga adalah gas. Gas ini cirinya
baik bentuk dan volumenya tidak tetap dan akan mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Kemudian selanjutnya adalah perubahan materi. Berdasarkan perubahan sifat dan strukturnya, perubahan materi dikelompokkan menjadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika yaitu perubahan yang tidak menghasilkan materi baru yang berubah hanya bentuk dan wujud materi. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan materi baru. Contoh dari perubahan fisika misalnya es berubah menjadi air, kemudian air berubah menjadi uap air, kemudian lilin meleleh. Yang selanjutnya adalah pelarutan garam. Contoh dari perubahan kimia, misalnya kayu atau kertas dibakar berubah menjadi abu, kemudian besi berkarat. Yang selanjutnya adalah contoh yang selanjutnya adalah nasi berubah menjadi bubur atau menjadi basi. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi materi. Pada dasarnya materi terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dengan campuran. Zat tunggal merupakan penyusun dari unsur dan senyawa. Nah, yang pertama unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Nah, di bawah ini adalah contoh dari tabel unsur dan lambang unsur. Silakan pelajari nama unsur dan lambang unsur yang ada pada tabel di bawah ini. Selanjutnya adalah senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Misalnya, dua atom hidrogen dengan satu atom oksigen dapat bergabung membentuk molekul air atau H2O. Di sini saya cantumkan beberapa contoh dari senyawa beserta rumus dan manfaatnya. Kemudian berikutnya adalah campuran. Di alam semesta ini banyak terdapat materi yang tersusun atas dua atau lebih zat dan sifat zat semula masih ada dalam materi tersebut. Materi yang tersusun atas dua atau lebih zat dan masih mempunyai sifat asal zat penyusunnya ini adalah disebut dengan campuran. Beberapa contoh campuran antara lain udara, air laut, dan teh manis. Suatu campuran masih mempunyai sifat zat penyusunnya sehingga dapat dipisahkan dengan cara fisika. Berdasarkan sifatnya, campuran dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Awas jangan sampai tertukar antara senyawa dengan campuran. Berikut adalah perbedaan campuran dan senyawa. Untuk mempermudah mempelajari klasifikasi materi, para ahli kimia mengelompokkan materi tersebut menjadi beberapa kelompok seperti yang terdapat pada bagan ini. Klasifikasi materi terdiri atas unsur, senyawa, dan campuran. Campuran terdiri atas campuran homogen dan campuran heterogen. Kemudian yang campuran heterogen ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu koloid dan suspensi. Baiklah, mudah-mudahan tujuan pembelajaran kali ini bisa tercapai dengan pembahasan. Ibu, nanya kedengeran banget. Ya Allah, kenapa sih pada nggak ada ngertiin itu? Capek. Anak-anak, waktunya tinggal 3 menit lagi. Apakah ada yang kesulitan? Kerjakan dengan tertib ya.
Baik, waktunya karena habis. Ibu minta untuk perwakilan kelompok presentasi ya. Bentar, Ibu akan mengecek dulu nih jawabannya. Karena kelompok 3 yang terbaik hasilnya, maka kelompok 3 presentasi nomor 3. Untuk kelompok 1 presentasi nomor 1 dan kelompok 2 presentasi nomor 2. Silakan perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan terlebih dahulu. Izin mempresentasikan ya, Bu. Iya, silakan. Ya, setelah dilakukan diskusi, maka jawaban dari kelompok 1 mengenai ciri-ciri sifat perubahan fisika yaitu pertama ada tidak terbentuk zat baru, kemudian dapat kembali ke bentuk semula, kemudian sifat fisik yang telah berubah, tidak terjadi reaksi kimia, sifat fisika, dan adanya perubahan wujud zat. Ya, terima kasih kelompok 1. Beri tepuk tangan. Selanjutnya, perwakilan dari kelompok 2. Izin menyampaikan hasil diskusi kelompok 2, Bu. Iya, silakan. Jadi untuk kelompok 2, jawaban kami untuk ciri-ciri sifat perubahan kimia itu ada 6, Bu. Yang pertama itu terjadi perubahan suhu. Kemudian ada terjadi perubahan warna, kemudian juga muncul endapan, kemudian muncul gas, kemudian ada juga yang terjadi perubahan pH dan dapat kembali ke bentuk semula, Bu. Terima kasih juga untuk kelompok 2. Namun, untuk kelompok 2 terdapat kesalahan ya. Dari ciri-ciri perubahan kimia itu seharusnya tidak ada dapat kembali ke bentuk semula. Kalau dapat kembali ke bentuk semula, itu termasuk perubahan dari fisika. Tolong diperbaiki ya. Oh iya, Bu. Mohon maaf, Bu. Terima kasih atas koreksinya. Ya. Selanjutnya untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3. Baik Bu, saya Dewi, perwakilan dari kelompok 3, izin memaparkan hasil diskusi kami. Kesimpulan dari pengamatan video praktikum materi dan perubahan kimia, yaitu pada percobaan 1, lilin yang dipanaskan lama-kelamaan berubah wujud menjadi dari padat berubah ke cair. Namun ketika lilin itu dingin, lilin tersebut akan mengeras, dapat berubah wujud menjadi padat lagi. Nah, sehingga lilin yang dipanaskan tidak menghasilkan zat baru. Maka lilin merupakan perubahan fisika. Nah, untuk percobaan kedua yaitu garam yang dipanaskan mengalami perubahan tekstur dari butiran halus jika dipanaskan akan berubah menjadi butiran yang lebih kasar. Nah, sehingga garam merupakan salah satu contoh perubahan fisika. Untuk kemudian percobaan ketiga ada gula yang mana dipanaskan lama-kelamaan akan mengalami perubahan wujud, yaitu dari yang semula cair dan mengental, dan warna gula tersebut itu menjadi kecoklatan. Nah, maka termasuk dalam perubahan fisika. Nah, untuk percobaan keempat yaitu larutan cuka yang mana dicampurkan dengan soda kue, maka akan menghasilkan gelembung. Nah, gelembung itu merupakan gelembung gas karbon dioksida, sehingga hal tersebut mengalami perubahan kimia. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Alhamdulillah sudah maju semua ya presentasinya. Ibu harap kalian bisa paham dari materi yang diajarkan. Nah, di sini ada evaluasi tugas. Yang pertama, sebutkan 3 produk kimia yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Kedua, buatlah mind mapping mengenai materi dan perubahan kimia yang dikerjakan secara berkelompok di kertas Asturo dan diberi kreasi. Yang nomor 3, kerjakan soal latihan yang ada di LKPD. Nah, tadi kan kita baru mengerjakan pengolahan data. Untuk yang soal stimulus, identifikasi masalah, sampai di bagian akhir, tolong kalian kerjakan ya secara kelompok. Oke. Coba di sini ada yang kesulitan nggak dari pelajaran hari ini? Dari saya belum ada, Bu. Oke, baik. Anak-anak, adakah yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Saya, Bu, izin menyimpulkan. Ya, silakan. Jadi, pelajaran pada kali ini mempelajari tentang materi. Materi merupakan segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, terdapat dua perubahan materi, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia, di mana perubahan fisika itu perubahan materi yang tidak disertai adanya pembentukan zat baru. Sedangkan untuk perubahan kimia itu merupakan perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi yang berbeda dari zat semula. Ya, terima kasih Aini sudah menyampaikan kesimpulan. Sama-sama, Bu. Ya, untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini, intinya, jadi materi merupakan segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang, seperti udara, air, meja, kursi, buku, dan tanah. Dan untuk perubahan materi itu terdiri dari dua, ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Jadi tolong ya untuk tugas evaluasi kalian kerjakan, jangan sampai kalian tidak kerjakan, dan kerjakan secara kelompok, dikumpulkan untuk pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi mengenai pemisahan campuran. Jadi tolong disiapkan ya untuk pertemuan selanjutnya. Baik, pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelum berakhir, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah pembelajaran ini telah selesai. Ibu harap kalian bisa alhamdulillah hari ini kita bisa menyelesaikan dengan baik, tetap jaga kesehatan dan selalu menjaga protokol kesehatan ya. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.